semua, selamat datang di Catatan Kuliah. Saya Olvin, akan menemani Anda menemukan hal praktis dan teori menarik. Belajar nggak cuma di kelas. Akhir-akhir ini di media sosial ramai begitu pentingnya komunikasi dan begitu berdampaknya. Kita salah berbicara akan berpengaruh sebegitu besar. Hari ini di episode yang pertama kita kedatangan tamu spesial. Bapak praktisi iya, akademisi iya, kalau saya secara pribadi menganggap beliau sebagai mentor. Sudah hadir bersama dengan kita di episode yang pertama, Bapak Dr. Heri Winoto, TJ, SEMM, Associate Professor. Panjang sekali namanya, Pak. Kalau saya bacakan CV Pak Heri, mungkin tidak akan cukup untuk waktu sepanjang podcast ini, tetapi saya akan rangkum beberapa hal. Beliau akademisi, mentor saya iya, beliau praktisi iya. Kalau saya memotret beliau, orang yang tidak pernah habis, pribadi yang tidak pernah habis energinya. Pak Heri gimana kabar? Baik, terima kasih, luar biasa. Bapak, saya melihat Pak Heri dimanapun Bapak berada. Kalau saya tutup mata, saya merasakan Pak Heri ada nih. Karena Bapak ada di mana tuh Bapak mampu menguasai audiens. Apa rahasianya Pak Heri? Ya, terima kasih untuk Bu Olvin yang saya banggakan tentunya pada pagi hari ini bersedia mengundang kami beserta tim ya. Di mana pada pagi hari ini saya merasa bahwa kok kayaknya cuaca bagus ya untuk saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan sepertinya. Tapi semoga nggak diuji saya ya. Karena biasa nguji terus diuji kan repot gitu ya. Nah, pertanyaan itu pertanyaan yang seringkali terungkap oleh banyak orang. Kenapa sering berenergi begitu kira-kira ya? Betul Pak. Nah, saya sebenarnya nggak berenergi seperti yang dilihat sebenarnya. Tetapi saya mempunyai satu pemikiran yang mendasar bahwa kalau teman-teman masih ingat ada teori transformasi leadership. Dalam teori transformasi leadership yang dikemukakan oleh Bas, itu bicara mengenai kalau orang berkomunikasi itu harus orang yang mempunyai karismatik. Ya, harus mampu membawa diri kita berkarisma. Nah, bagaimana kita bisa berkarisma? Tentu kita harus memenuhi daya pikir kita, memenuhi pengetahuan-pengetahuan kita. Dari mana kita memenuhi pengetahuan-pengetahuan kita agar kita bisa terus berenergi dalam berkomunikasi? Tidak lain tidak bukan adalah rajin membaca tentunya. Literasinya itu ya Pak ya? Ya, kita harus rajin membaca. Kalau kita nggak rajin membaca, dengar berita minimal terus menggali informasi-informasi, maka kita akan ketinggalan setiap hal-hal yang penting dalam kehidupan ini. Entah itu sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya. Nah, maka kata kuncinya adalah kita harus melihat bagaimana transformasi leadership itu menjadi orang yang mempunyai karisma dalam berbicara tentunya itu harus kita biasakan. Artinya karisma itu tidak bisa semata-mata kita buat ya, tetapi itu menjadi suatu budaya yang harus kita tanamkan dalam diri kita dalam kita bisa berkomunikasi. Alhasil apa? Kita tidak akan membuat lemahnya diri kita dalam berbicara dengan siapa saja, ya, dan kita siap untuk berbicara dengan siapa saja. Saya pikir itu. Iya, karena kalau saya lihat Pak Heri, hampir tidak pernah saya menemukan Pak Heri itu grogi. Ngomong sama petinggi atau ngomong sama mahasiswa pun Bapak tuh mampu blend gitu. Itu tidak semua orang mampu loh Pak. Artinya bahwa orang yang tidak berkarisma, apakah dia tidak akan mampu berkomunikasi dengan baik? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa karisma itu bukan dibuat-buat. Tapi ada hal dasar literatur yang bisa kita pelajari, ya seperti tadi saya udah kutip, dari teorinya Bas tadi, bahwa orang yang punya karisma ditambah lagi orang yang tidak bisa mengelola intonasi, tata bahasa, lalu pengetahuannya kurang, itu sulit kan kita masuk kemana. Kalau kita punya kan kita bisa bicara dengan anak usia dini, ya entah itu 5 tahun, ya entah itu yang remaja, yang dewasa, kita bisa masuk. Oh, hari ini saya bicara dengan Bu Olvin. Siapa Bu Olvin? Saya harus punya pengetahuan
Itu saya tahu ibu trennya apa. Oh, gen apa? Gen alpha. Gen alpha ini sekarang lagi tren apa? Oh, saya tahu itu. Sehingga saya mampu untuk membawa suasana dalam komunikasi. Ya, artinya betul-betul kita mau ketemu seseorang tuh kita harus mempersiapkan itu semua ya Pak? Iya, jadi ya mempersiapkan enggak lah ya dengan khusus ya, tetapi kita tiap hari harus belajar. Saya mempunyai filosofi yang saya ambil dari René Descartes terkait dengan cogito ergo sum. Berpikir maka saya ada. Bagaimana kita hidup ini harus selalu berpikir. Kalau kita berpikir, maka kita harus terus belajar. Maka kita bisa menghidupi kehidupan kita dengan cara kita terus berpikir, berinovasi, dan mengembangkan pengetahuan kita. Seperti itu. Ini menarik ya, karena kalau kita lihat generasi sekarang Pak, justru mereka lebih cenderung sukanya mendengarkan dibanding harus membaca. Mereka cenderung mendengarkan. Nah, apa yang bisa Bapak bagi untuk pendengar kita, terutama teman-teman yang kesehariannya komunikasi itu menjadi pola yang terus dilakukan. Nah, apa tipsnya Pak? Artinya bagaimana sebagai pemula dia mampu untuk bisa berkomunikasi seperti yang Bapak bilang tadi. Tipsnya tadi satu adalah dia harus cari tahu siapa lawan bicaranya atau teman bicaranya. Selain itu apa kira-kira Pak Heri? Percaya diri. Oke, gimana cara membangun kepercayaan diri itu Pak? Karena kalau melihat Pak Heri itu kayaknya sampai dengan detik ini di pandangan saya nggak ada tandingannya kepercayaan diri nih. Kalau bicara Pak Heri udah pasti jagonya. Iya, jadi kalau percaya diri itu saya kalau boleh kutip dari teorinya Bandura tentang self-efficacy. Oke. Punya rasa percaya diri akan membangun sebuah komunikasi yang baik. Oke. Nah, bagaimana kita bisa percaya diri? Kembali ke nomor 1 tadi, mengisi pengetahuan. Mengisi di benak kita itu banyak sekali pengetahuan. Sehingga apapun yang mau disampaikan, apapun yang lawan bicara mau sampaikan, kita mampu untuk menghidupkan suasana komunikasi. Saya ambil contoh belakangan ini lagi tren yang namanya naiknya logam mulia misalnya. Kenapa logam mulia begitu menjadi idola belakangan ini? Oh, orang sekarang berpikir karena dolar lagi pada naik dia ikut naik misalnya demikian. Baru diganti pemimpin negaranya misalnya. Misalnya pemimpin negara atau terjadi perang antara China dengan Amerika terkait dengan pajak yang dia naikkan dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus mempunyai informasi-informasi pengetahuan itu. Nah, dari situ kita punya percaya diri tentunya. Ya, untuk kita bisa bicara dengan siapapun sehingga kita tidak ibarat bilang ada stuck dalam komunikasi. Ya, kalau kita kumpul dengan teman-teman gitu ya, pernah ya dengan santainya betul. gitu. Kita biasa sambil ngopi gitu ya, bercanda. Kalau sudah tidak ada informasi ataupun hal yang mau dibicarakan, udah diam-diaman kan? Betul. Nah, itu yang membuat suasana itu bisa terus bergerak. Ya, rasa percaya diri itu penting dan kita harus bangun dalam diri kita. Bagaimana cara bangunnya? Itu satu lagi, proses. Membangun percaya diri ada suatu proses yang tidak bisa juga tidak serta-merta hari ini saya belajar membaca banyak teori terus saya bisa langsung percaya diri, tidak. Kita juga harus belajar dengan senior-senior ya. Kita harus kumpul dengan teman-teman yang mempunyai pengalaman yang cukup banyak ya. Dan itu membuat kita ya begini. Itu proses. Iya, komunikasi ini penting Pak Heri karena yang tadi Bapak bilang bahwa kita harus tahu menempatkan diri kita tuh ada di lingkungan seperti apa. Kalau ngomongnya terlalu berlebihan nanti dikira so asik. Ngomongnya terlalu minimalis atau terlalu sedikit nanti kamu tuh nggak ngerti apa-apa ya. Dalam hubungan misalkan pasangan nih Pak. Kalau pasangannya terlalu banyak berbicara kamu tuh dominan. Kamu terlalu lebay ya kalau ngomong. Tapi kalau nggak berbicara banyak justru kamu kenapa diam-diam aja. Responi sesuatu dong Pak. Karena sebegitu berbahayanya kalau kita tidak mampu menempatkan diri kita untuk mampu berkomunikasi Pak Heri. Benar. Bagaimana pandangan Bapak? Ini ya, kalau kita melihat daripada karakter banyak orang, itu kan banyak ya. Ada orang yang introvert, ada orang yang ekstrovert. Ya, kalau kita bicara dengan orang ekstrovert, wah kita mungkin seru gitu ya. Tapi kalau ketemu yang introvert, nah ini yang susah. Tapi ada satu kata kunci di mana kita harus mengenali siapa lawan bicara. Betul. Dengan kita mengenali lawan bicara, saya yakin walaupun mereka yang introvert pasti ada sesuatu yang menarik buat mereka untuk bisa kita gali, untuk kita bisa ajak bicara, ya entah itu hobinya, entah itu sesuatu yang menarik perhatian dia yang selama ini dia geluti dari profesi dan seterusnya dan seterusnya. Nah,
nggak sulit ya kalau kita misalnya untuk komunikasi dengan orang-orang yang introvert misalnya katakan begitu. Tetapi akan sulit kalau kita, mungkin tadi pertanyaannya menarik ya. Bagaimana kalau ketemu orang yang bicara nyerocos saja, terus kapan di stopnya? Nah, di situ ditambah lagi, kita bukan hanya mampu komunikasi, tapi kita harus mampu untuk menjadi pendengar yang baik. Manusia pada umumnya sangat sulit menjadi pendengar yang baik. Karena kenapa? Ada ketidaksabaran, dia ingin dominan kadang begitu. Ada ketidaksabaran, dia ingin didengar. Egonya. Nah, tapi dia tidak mau didengar. Nah, itu proses juga bagaimana menjadi orang dewasa yang mau mendengar. Ya, jadi kalau seseorang bisa mendengar dengan cukup lama waktu gitu ya, itu kesabarannya sudah cukup baik, itu akan menjadi luar biasa sehingga orang yang tadinya akan bicara terus menerus melihat kita mendengar aja, dia secara tidak sadar pun akan sadar. Akan timbul kesadaran dia, saya dari tadi udah ngomong ya, gitu. Nah, itu mungkin seperti itu ya. Iya, jadi dengan sikap kita bisa menyadarkan orang dan mampu menguasai lingkungan ya, betul. Pak ya. Dan ditambah lagi ada suatu keterlibatan gerakan tubuh. Gesture menarik nih, Pak. Betul. Jadi dari gesture itu orang melihat bahwa orang ini udah nggak nyaman dengan beberapa simbol melihat jam, gerak-gerik, lalu udah nggak nyaman duduk misalnya, atau dia sering lihat ke langit gitu ya, atau tatapannya berpindah kepada orang yang bukan diajak bicara. Itu bahasa tubuh itu penting. Bahasa tubuh itu penting untuk bisa kita libatkan dalam suatu komunikasi. Kalau Bu Olvin pernah melihat orang asing atau dalam hal ini bule disebutnya gitu ya. Kalau bicara jarang mereka melibatkan bahasa tubuh. Ya kan? Tapi kalau orang Indonesia masih banyak yang belum terlibat bahasa tubuhnya dalam komunikasi. Nah, itu pun harus dipelajari. Begitu. Artinya kita berbicara harus dengan bahasa tubuh yang mendukung apa yang kita sedang sampaikan. Ya, misalnya paling gampang mimik aja. Kalau diajak bicara orang jangan cemberut lah gitu ya. Ya, orang lagi bicara baik-baik kita mukanya marah-marah kan itu kan mukanya tidak baik gitu ya. Misalnya wajahnya ya mimiknya kurang baik gitu ya, tidak welcome gitu ya. Itu akan membuat orang jadi bosan kan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita diajak bicara orang dengan penuh sukacita ya kan, orang juga wah ini orang asik nih diajak bicara nih ya kan. Ini orang mendengar dengan baik nih ya. Lalu dengan sopan, tentu juga melibatkan daripada kalau memang suatu pertemuan resmi ya perlihatkan juga cara berpakaian. Ya kan? Lalu mengikuti apa dari rule yang sudah ada. Jangan sampai kita itu ya sekali lagi bahwa gestur itu kita hanya mengambil dari momonya kita gitu, nggak bisa, ya kan? Bicara dengan orang tua kita naikkan kaki misalnya itu kan tidak sopan ya, contohnya begitu gitu ya. Nah tentunya hal-hal tersebut yang mungkin saya rasa bisa banyak dipelajari oleh kita semua gitu. Betul, Pak Heri, tantangannya kan kalau saya secara pribadi Pak, saya agak sulit untuk mendengarkan masukan orang lain. Artinya untuk membuka diri, karena bagaimana kita mengukur kita tuh sanggup dan mampu menjalankan teori-teori komunikasi yang ideal dengan cara dalam mendengarkan sekitar kita. Orang yang memberikan masukan untuk membenahi diri kita. Saya yakin Pak Heri punya banyak pengalaman. Apa yang membuat Bapak mampu seperti Pak Heri yang saat ini kita lihat? Melihat semua masukan-masukan orang dan kemudian membentuk seorang Pak Heri yang mampu meng-create orang menjadi seseorang yang mampu berkomunikasi dengan baik. Karena tidak dipungkiri bahwa saya adalah anak didik Pak Heri yang Bapak bimbing langsung sehingga mampu menyampaikan sesuatu yang ada di pikiran saya. Yang sebelumnya saya mungkin nggak mampu Pak Heri menyampaikan secara terstruktur. Bagaimana Bapak menyikapi semua masukan orang, atau bagaimana Bapak bisa berdiri sebagai Pak Heri yang saat ini ngomong apa aja pasti didengerin Pak. Bapak mau ngomong sesantai dan seserius apapun orang tuh pasti ngerti. Rahasianya apa Pak Heri? Ya itu sekali lagi seseorang itu untuk bisa berkontribusi dalam berbicara dengan orang lain, tadi pengetahuan ya, knowledge ya, informasi yang diperoleh ya, ditambah jam terbang. Ini menarik ya. Jadi jam terbang seseorang itu penting ya, sama network. Jadi kalau kita
menjadi orang istilahnya bilang katak dalam tempurung, maka kita tidak akan bisa melihat banyak peristiwa-peristiwa ataupun interaksi dengan banyak orang. Dengan pengalaman saya yang selama ini saya berkecimpung di pemerintahan, ya saya berkecimpung di bisnis gitu ya, di industrial gitu ya, dan di pendidikan. Saya melihat memang beda di saat kita di pendidikan, beda kita di industrial, di bisnis maupun di politik maupun di pemerintahan. Alhasil di situ membuat kita jam terbang, kita bisa membagi, kita bisa melihat ini audiensnya siapa, gitu ya. Lalu kita harus tahu, di benak kita harus sudah mulai mengidentifikasi kira-kira orang ini mau kemana arahnya. Kita harus mampu membaca suatu situasi, kira-kira orang ini apa harapannya. Jadi bukan harapan kita yang lebih dulu, tapi kita lihat dulu harapan audiens kita. Ini harapannya apa? Apakah positif, apa negatif? Oke, dalam pembicaraan audiens bicara tentang harapannya lebih kepada yang berbau negatif misalnya. Kita harus mampu untuk meluruskan yang negatif ini menjadi positif tanpa si audiens ini tersinggung. Ya kan? Nah, jadi ini jam terbang, ini pengalaman. Melibatkan apa? Melibatkan intuisi. Menarik intuisi itu tidak bisa serta-merta datang begitu saja. Nggak bisa. Betul, intuisi itu harus diasah. Harus dikelola oleh kita. Sehingga kita mampu untuk melihat itu. Jujur saya sampai hari ini yang sudah kuliah sampai orang bilang udah habis lah ya. Saya udah selesai level paling tinggi ambil S3. Sampai saya mengambil S3 ini saya bukan merasa paling pintar atau lebih pintar atau sudah pintar. Saya malah merasa kok saya semakin bodoh gitu ya saya ini. Kenapa bisa punya perasaan itu, Pak? Karena semakin kita belajar, semakin kita mengetahui, semakin kita kurang. Itu harus dibekali dengan rendah hati, Pak Eri. Ya, semakin kurang. Saya semakin mau belajar dengan siapapun, saya semakin mau mendengar siapapun untuk bicara yang dimana kok kayaknya ada hal-hal yang belum saya pelajari dengan baik. Jadi seperti itu. Karena kebanyakan orang kan semakin dia cerdas, semakin dia punya sesuatu, justru dia semakin sulit diatur, Pak Eri. Itu karakter ya. Oh, itu berarti porsi yang berbeda. Beda Pak. lagi ya. Kalau orang susah diatur itu karakter. Atau orang yang mau menang sendiri kan itu kembali kepada karakter. Ya, terus kalau bicara karakter kembali lagi mereka itu menyadari enggak, ya kan? Kalau tidak menyadari ya harus ada kawan teman gitu ya yang menyampaikan gitu ya. Kalau di Alkitab, kalau di Alkitab menyampaikan bahwa orang itu kadang nggak bisa melihat balok matanya sendiri. Tetapi, ya kan? Nah, jadi ya kita sebagai kawannya harus mengingatkan, ya kan, supaya dia sadar bahwa ada balok di matanya yang harus dia evaluasi, ya lalu dia renungkan, bisa kita bantu dia kan seperti itu. Ternyata komunikasi sedetail itu, Pak Heri. Saya pikir sejauh saya mampu menyampaikan sesuatu yang ada di pikiran saya mampu berkomunikasi. Ternyata banyak mapping aspeknya. Ya. Kita akan berlanjut ke episode yang kedua, Pak. Iya. Catatan kita hari ini, teman-teman, apakah sudah tersiapkan catatannya? Sudah dicatat? Catatan kita hari ini adalah bagaimana Anda membekali diri Anda, bagaimana Anda mampu melengkapi pikiran Anda untuk mampu bernegosiasi dan mampu berkomunikasi dengan baik. Kita akan beranjak ke episode yang berikutnya. Sampai jumpa.